Jadi ya riang, jadi dhisik ku ya riang yo rileks. Ya karena tadi ya Pak. Ya karena tadi memang kesalahan sahabat itu ya rileks. Tapi itu saya ulang lagi itu di sufah, bukan di dalam. Di mana? Di sufah. Di sufah itu teras masjid. Itu Nabi kalau sudah di situ rileks sekali karena ya sampai macam-macam sampai pertama disyariat none celono, ngerti ya celono ya sarawil itu celono ya gara-gara itu Nabi bening masjid itu kadang sahabat keturun terus yufdi farjahu ila sama Nabi itu kocong katoan deh cung Nabi Ibrahim nah posisi turu aja ngene teng yufdi farjahu ila sama ya tentu kowe ora usah bayangno Nabi roh ya ora Nabi ku ya ora pirsa detail tapi ngerti arahe tentu Nabi tidak berso itu, maksudnya tidak berso auratul rojul tidak berso, tapi tahu kelakuan ngoneku akan menjadikan yufdi farjahu ya sama. Terus Nabi ngetikan, misalnya layat taki wahadum kada, layanum wahadum kada. Akhirnya semenjak itu disyariatkan celana besar-besaran sampai Nabi ngetikan sarawil itu libasu abikum Ibrahim karena pertama penemu celana itu Nabi siapa? Ibrahim kalau dalam khazanah Islam. Makanya terus ada wong Arab itu ya jubahan, ya sarungan, bariku ijek celana. Terus adatnya kiai-kiai kuno juga pakai apa? Celana. Maksudnya yang saya buatan sempak ya memang celana. Jadi lebih apa ya? Lebih astar ya, lebih yang ditutupi lebih banyak. Jadi Nabi itu rileks. Lagi-lagi itu menguntungkan Islam. Bakas aurat menguntungkan Islam, bakas halalnya nikah menguntungkan Islam, bakas ngeritik zina menguntungkan Islam. Sementara orang berdoa orientasinya dirinya tentu baik ya, tentu baik. Kalau baiknya sih baik, tapi enggak kelasnya dibanding yang mengajarkan halal haram ya. Tentu baik, tapi enggak kelasnya. Seorang tidak kelasnya dibanding yang ngendikan apa halal haram. Nggak terbuk simbol dewi. Itu ora penting. Cangkemmu sing ngomong ngono sapa bocah kok. Bocah kok angel temen bener kok kowe. Angel nerangno wong bidol ku angel. Senengane nyimpul ngaji ra paham kok. Nah, amit-amit tenan saya gitu. Ya, tapi resiko dadi tokoh wong do nyimpal aku kadang bingung aku sing duwe narasumber ra paham ngono kok terus do nyimpul paham. Ada yang bingung. Tapi swakana amruhe koderom medur. Pangeran kersane ngono wis. Serepet-repet. Tapi ben ngono sing rame-rame dunya. Lu ngaji ora paham tapi senengane apa? Nah, misalnya terus jadi doa itu enggak penting. Yang penting ngaji. Kowe ngaji ora paham. Wis ora usah simpul, wis pokoke mau ngaji mau rungokno. Tapi mau ora paham style meneh. Wis ngono ae bar ku ya wis, ora usah nyimpul wis bar wis. Ribet kemarin. Ya oke milih ya dadi eling-eling ya karena kelebihannya orang menerangkan halal haram tadi dia ngomong atau mengkampanyakan apa yang menjadi keinginan Islam. Keinginan Islam tentu apa? Ingkarul mungkar, mengingkari barang yang seharusnya diingkari dan melakukan satu kebaikan. Dan itu hanya bisa dijelaskan dengan ilmu. Misalnya barokahnya nikah. Orang jelas anaknya siapa, sehingga yang berkewajiban nafkahi siapa. Barokahnya nikah, ini istrinya siapa, yang wajib menafkahi siapa jelas. Tapi kalau zina, ini anaknya siapa gak jelas, istrinya siapa. Maka terjadi kekacauan sosial. Nah, akhirnya Islam itu bangga be wong alim perkara nih. Dia yang bisa menjelaskan hikmahnya Islam mengharamkan zina, mensyariatkan nikah. Lah nek wong donga kan gak terus mojok Gusti kula nyuwun bojo ae. Terus kan bojo mayu kuwi piye? Kan sing untung kowe tok umpama disembadani pangeran sing untung kan untungnya Islam apa? Beda dengan penjelasan pentingnya nikah, haramnya sifah atau haramnya zina. Terus kowe nerangno, oh barokahnya nikah. Zainab milik siapa jelas, Sri milik siapa jelas, anaknya anak siapa jelas, kewajiban nafkahnya kepada siapa? Coba kalau perzinaan, anaknya siapa enggak jelas. Wong sing urun akeh. Iki anak sapa ya? Nak delok kriting anak iki tapi didelok kan dadi bingung. Kok kriting tapi mripate kok mirip iki, tapi nak irunge kok mirip iki. Apa hasil kombinasi? Wah, bingung. Iku ahli DNA we bingung kan pusing. Nang kok nek lahir sing tanggung jawab kelahirane iku sapa? Jadi zina iku ruwet. Lha iku sing nerangno ya sing ngaji, sing sitok men egois bakas dirinya ya ora kelas.
Bang ya. Mawas kena mbok simpul to. Cara Gus Pak donga ora penting buahmu sing ngomong ngono wis apa. Coba senengane hok. Bahkan ke grup apa. Repot-repot. Angel nerangno kowe bang. Muga disepuro pangeran. Gak disepuro ora apa-apa, kelakuan ngono ora paling. Mun wae terusno. Soale ngaji ge, pokoke nomor 1 napa? Ngaji. Piye ngaji ku dadekno ilmu. Ilmu iku pertama sing disebut Allah ketika nurono surat Iqra. Allah nu pas nurono surat Iqra mboten bakas donga, mboten kan nomor dibakas ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Baca itu menjadikan dan ketika Allah mengenalkan sifatnya, sifat yang pertama dikenalkan diantaranya apa? Allamal insana malam ya'lam. Jadi Allah itu mensifati dirinya apa? Mengertikan manusia sesuatu yang manusia tidak ngerti. Jadi hubungan Allah dengan manusia pertama apa? Hubungan ilmu dari tidak tahu ditahukan. Jadi ora ono ning surat Iqra pertama aja bawah doa ibadi ora ono iku nomor sekian. Yang pertama dikenal apa? Allamal insana malam ya alam. Allah adalah zat yang mengertikan manusia apa yang manusia tidak ngerti. Jadi agama ini hubungannya Allah dan hambanya pertama juga urusan ilmu. Ya pertama juga urusan apa? Ilmu. Mana ngaji, gua ya les ngaji. Gua kitab, gua pulpen, gua rekaman. Wah itu sudah sesuai perangkat ilmu. Kudune kowe wis ngalim. Kurang apa nih? Kitab gowo. Pulpen mbok go rekaman ngaji mbek wong alim kurang apa nih? Enggak ada masalah dalam sehnya. Berarti masalah ada pada siapa coba? Loh, umumnya kiai itu kan kadang masalah dengan gurunya, ini kan tidak ada masalah. Sopo sing ora Mbah Mun aku murid Mbah Mun. Sopo sing ora Ki Nur Salih roh kabeh. Kan tidak ada masalah dengan sehnya, ini masalahnya dengan siapa? Nah aku ini masalahnya pada saya Gus, berarti kayak cata waduk tenan capek tenan. Soalnya sing salah aku. Tapi gak gitu ora gitu. Tapi perangkat gue ilmu gue cukup, mus gue kitab, gue pulpen, gue rekam. Kurang apa nih? Gue nganti paham kurang apa nih? Kitabnya yo karangannya wong top tenan. Saya tidak pernah ngajar kitab yang abal-abal. Kitab sapa sing ora Ibnu Hajar Al-Asqalani niku gurune Syekh Zakaria Al-Ansori. Dadi murid-e dekne dadi Syekhul Islam. Dadi Syekhul Islam ning dunia fikih jenenge Syekh Zakaria. Iku gurune iku jenenge Ibnu Hajar Al-Asqalani sing nyarai Bukhari. Sing ngarang kitab sing tak waca iki. Kurang keren ya. Ngaji kitab sapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wong di wong pleret wong diraro. Pleret berduaan ya ora roh. Al-Asqalani ngono. Asqalani daerah Al-Ardhil Muqaddasah, daerah Palestina. Tapi uripe teng Mesir. Nate teng Mekah teng Madinah. Wis kurang apane, Cak? Jalalain dikarang Imam Suyuti, masuk mujaddid di akhir abad 9 Imam Jalaluddin. Kitab Jalalain itu digo disertasi doktor nang endi-endi. Di sing iso Jalalain itu mesti gelare doktor tafsir. Kowe butino nggawa ngalor ngidul. Golek gon kok ngarep kurang apa nih jajal. Ya mau wis go Jalalain, cek go pulpen rekaman. Mestine pinter kowe mbok ulama dhisik. Ulama dhisik kan gak gawa rekaman. Berarti kalah sak kelas apa? Ulama dhisik nak ngaji gak gawa apa? Kudune pinter kowe. Kok iso pinter ulama dhisik sebab apa? Mergo wong dhisik gak tau gawe grup. Oh, nah. Oh, ngaji ra paham. Ngaji kok amen. Nggih, masyaallah ya Allah, samit amin. Men kenalan wis. Serapa apa zaman akhir wis. Arasane silaturahim. Mempererat tali apa? Repot-repot. Ya, yang jelas itu kalau kulinakno ya ojo disimpulno. Kalau kesimpulan itu subjektif. Jadi misalnya gini ya, beda ya. Saya itu sangat mencintai, bukan sekedar mencintai, sangat mencintai guru-guru kita. Ya, saya ini rungokno tenan ya. Saya sangat mencintai guru-guru kita, ya utamanya guru-guru kita kayak mas saya Sarang, mas saya, ya semuanya semua mas saya termasuk Lirboyo, Peloso, Sidogiri, semuanya Kudus, Kajen, Krapyak, semuanya kita mencintai, menghormati.
juga sangat mencintai NU. Saya juga mencintai Muhammadiyah. Semuanya kita cintai. Cuma kadang-kadang kita mau tidak mau harus beda. Beda satu bawaan pemikiran, kadang bawaan zaman. Nah karena beda itu kita ngeritik. Tapi ngeritik kan sebetulnya di hal itu saja, apa? Di hal. Kemudian orang menyimpulkan ngiranya dalam semua hal. Sehingga ulama mulai dulu mana tidak terima bahak hadisnya Nabi butuh penjelasan karena Nabi nak duko itu kadang ngendikan laisa minna, tidak termasuk golonganku orang yang pernah menipu. Lalu itu kalau begitu betul kan tidak ada umatnya Rasulullah SAW. Kowe gak sekedar pernah menipu, rizkimu kok bodoh nih. Orang terima sekedar pernah, rizkimu kok bodoh nih. Kowe kok laisa minna nih entek ngamek. Tapi zaman itu ulama sudah mentakwil laisa minna min fitil kal khoslah di sisi itu. Apa? Di sisi itu. Misalnya kita beda dengan Wahabi, saya sering kritik Wahabi, tapi dalam hal yang saya kritik saja, dalam hal yang lain kita setuju. Misalnya tradisi mereka menghormati sahabat, kita setuju. Tradisi mereka merumat Masjid Haram, kita setuju. Tradisi mereka menghafal Quran, kita setuju. Tapi ada tradisi yang kita tidak setuju. Misalnya mereka sering nggak pati hormat sama ma'asirun nubuwah, tempat-tempat bersejarah. Jadi jangan kira kita, jadi kalau kita ngeritik ya di hal yang kita kritik saja. Itu pun karena kadang bawaan zaman, bawaan versi, bawaan tradisi. Terus kamu simpulkan, misalnya kamu simpulkan, Gus Bak benci Wahabi ya enggak juga. Dalam hal yang kita tidak cocok, yang kita cocok ya cocok kayak tadi misalnya. Said Muhammad tuh kalau ngarang kitab, meskipun beliau beda dengan Wahabi, kalau muji ya biasa, dalam hal yang sama, apa dalam hal yang sama karena mereka bermanfaat. Ya misalnya nyun sewu misalnya pengajian umum saya juga suka dari segi syiar, dari segi apa? Syiar. Tapi ada hal-hal yang memaksakan itu mesti saya kritik. Wong karuan kiai cilik ning desa kok pengajian akbar. Akhirnya panitiane door to door 2 wulan sedurunge pengajian. Angger wong ditari. Tapi kalau sudah levelnya memang pondok besar, buatnya besar, keuangannya besar itu kan memang enggak berat. Tapi kalau yang desa-desa yang pengajian gede, 2 wulan atau 3 wulan oleh door to door itu. Nganti agar wong dijalukin apa? Sebab. Padahal kampung situ enggak butuh pengajian besar karena wong butuhe cek mabadi fikih. Lalu apa ngundang kiai level apa? Nasional. Tapi karena panitianya yang angkuh. Nah seperti ini harus dikritik. Tapi bukan berarti kita membenci. Karena ya ada sisi baiknya. Misalnya nah nyimpulkan rezekinya gitu. Misalnya ada orang alim soleh ketemu wong ayu di jalan tanya, sanging pundi mbak, sanging beriki. Sebetulnya ini murni hakul jar karena tetangganya dia takok. Berarti muamalahnya hakul jar. Terus wong alime ya terbatas. Oleh delok ora kok ngarep ngisor nganti dhuwur sak kadare. Terus bareng ruhin roh, oh nak ngono jagoan mbek wong ayu ku oleh. Wong aku tahu ketemu wong alim ya jagungan mbek wong. Nah itu jenenge kesimpulan. Kan terus sak karepe dhewe jenenge nyimpulno iku sak karepe.